Oke, aman. Ya, terima kasih Ibu Novita udah diingatkan ya. Oke, Bapak dan Ibu ya, silahkan Bapak dan Ibu merubah terlebih dahulu file modul ajar yang Bapak dan Ibu akan submit ya. Nah, jadi file tersebut dalam bentuk doc ya, ekstensinya adalah doc. Boleh Bapak dan Ibu menggunakan aplikasi Microsoft Word atau boleh juga menggunakan Google Doc ya. Kemudian silahkan Bapak dan Ibu rename nama filenya itu seperti pada format yang saya share ya. Ada di sana tulisan tentu saja karena kelas kita adalah pendidik SMA, maka silahkan Bapak dan Ibu merename nama filenya dengan dik SMA, kemudian diberikan nama kita ya masing-masing ya, nama Bapak dan Ibu masing-masing. Nah, ini sebelum kita submit ya. Nah, sebelumnya saya coba kita diskusi dulu ya. Apakah dari Bapak dan Ibu ada yang mengalami kesulitan dalam konteks menyempurnakan modul ajarnya eh, yang kemarin sudah saya sampaikan materinya? Kalau ada yang masih mengalami kendala, silahkan kita diskusikan pagi hari ini. Target saya adalah agar setelah kegiatan pelatihan kita ini ya di hari kelima ini, Bapak dan Ibu tidak lagi ada PR ya untuk mensubmit tugas yang ada ya, kecuali memang nanti terkait dengan implementasinya di ruang kelas yang dibuktikan dalam bentuk video ya. Tapi itu nanti kita akan diskusikan. Namun pagi hari ini saya ingin memastikan dulu Bapak dan Ibu sudah berhasil mensubmit modul ajarnya yang telah disempurnakan ya. Langkah yang harus Bapak dan Ibu lakukan yang pertama, silahkan file tersebut ya, file modul ajar Bapak dan Ibu, dirubah nama filenya dengan format yang seperti pada screen. Dalam hal ini, untuk pendidik SMA, silahkan diberikan nama filenya berformat dalam kurung dik SMA, kemudian nama ibu ya, nama bapak atau ibu. Nah, ini jika bapak dan ibu sudah berhasil atau sudah melakukan merubah nama filenya, langkah berikutnya, jadi pada pagi hari ini sudah bisa diakses ya eh, lembar kerja pada Google Classroom ya. Jadi Bapak dan Ibu, yuk sama-sama kita buka Google Classroom kita ya. Nah, jadi setelah kita merename nama file, nah ini saya juga izin akan membuka Google Classroom. Bapak izin tanya boleh Pak? Boleh silahkan Ibu. Kepala sekolah Pak. Itu masalah atau tidak perlu? Izin Ibu, suaranya terdengar kecil sekali. Ya, saya lanjutkan ya sambil nanti kita berdiskusi ya. Jadi setelah Bapak dan Ibu merubah nama file modul ajarnya,
Nah, kemudian silahkan Bapak dan Ibu mengakses atau membuka Google Classroom ya. Google Classroom, Google Classroom kita ya. Dan kalau Bapak dan Ibu perhatikan itu pada tugas kelas ya, classwork. Nah, ini iya, ini Bapak dan Ibu bisa membuka. Iya, ini sebentar ya, unggah dokumen modul ajar Anda ya pada materi pelatihan ya. Nah, ini silahkan dibuka. Sebentar ya, saya cek apakah ini sudah terbuka. Iya. Oh, sorry ya. Bapak dan Ibu ya, ini Bapak dan Ibu pada Google Classroom ya. Silahkan Bapak dan Ibu lihat di poin D, yaitu umpan balik dan pengalaman belajar ya. Nah, ini oke. Nah, ini ya Bapak dan Ibu ya. Nah, di pada form umpan balik dan pengalaman belajar, di situ ada Google Form ya, yang Bapak dan Ibu bisa buka ya di sini. Google Form yang ada pada item D, yaitu umpan balik dan pengalaman belajar. Jadi bukan pada materi pelatihan ya. Ada tulisan di sana unggah dokumen modul ajar Anda. Ini kita skip aja. Melainkan Bapak dan Ibu silahkan membuka ya pada poin D, yaitu umpan balik dan pengalaman belajar ya. Nah, kalau ini Bapak dan Ibu akses ya, maka Bapak dan Ibu akan melihat unggah rencana pembelajaran mandiri. Jadi modul ajar Ibu, Bapak dan Ibu tersebut karena sudah disempurnakan, ini kami menyebutnya sebagai sebuah rencana pembelajaran mandiri. Oke. Ya, ada pertanyaan dari Ibu Ayu Awalia. Jadi tidak perlu Bapak Ibu ya, tidak perlu ya dalam konteks ini karena kita sifatnya simulasi ya. Bapak dan Ibu cukup mengunggah dokumen tersebut saja ya. Tidak dalam artian tidak perlu ditandatangani oleh kepala sekolah ya. Nah, itu. Nah, silahkan Bapak dan Ibu buka ya di umpan balik dan pengalaman belajar. Kemudian nanti Bapak dan Ibu bisa menemukan sebuah link berupa Google Form ya. Nah, dan ini Bapak dan Ibu bisa mengupload modul ajar yang telah disempurnakan ya. Saya ingatkan kembali Bapak dan Ibu ya, bagi yang baru bergabung di kelas, sebelum Bapak dan Ibu mengunggah modul ajar tersebut, mohon melakukan rename terhadap nama filenya dengan format dik dalam kurung ya, dik SMA, kemudian berikan diikuti nama Bapak dan Ibu ya. Misalkan dalam kurung dik SMA, kemudian Ir Prihatna Sumarto ya. Ini sebagai contoh format pada filenya. Silahkan dilakukan rename terlebih dahulu terhadap file modul ajar
yang telah Bapak dan Ibu buat ya. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu ya, dan eh, kalau ada pertanyaan, kapan batas waktu ya untuk mensubmit modul ajar ini ya, modul ajar yang telah disempurnakan dari panitia sendiri ya, itu memberikan batas waktu sampai dengan hari Rabu besok ya, hari Rabu pukul 8 pagi ya. Nah, namun agar harapan saya sih agar Bapak dan Ibu setelah pelatihan ini tidak ada PR gitu ya bagi yang sudah siap modul ajar RPM-nya ya. Itu silahkan bisa saja langsung diunggah hari ini ya. Supaya di tengah kesibukan Bapak dan Ibu mungkin eh, nanti khawatir ada lupa ya atau terlewat. Nah, bagi yang sudah siap boleh diunggah pada hari ini. Eh, jadi silahkan nanti mengunggahnya itu pada Google Classroom ya. Kemudian di sana ada poin D yaitu umpan balik dan pengalaman belajar ya. Nah, di sana Bapak dan Ibu bisa mengklik Google Form-nya dan kemudian silakan mengunggah modul ajarnya. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Pak Ir, saya mau nanya Pak Ir. Boleh, silakan Pak Daniel. Pak Ir, ini terkait dengan modul yang akan disempurnakan, itu kan ada bagian-bagian seperti CV, profil pelajar Pancasila itu sebenarnya perlu atau tidak ya Pak dalam hal penyempurnaan? Atau hanya sekedar yang sudah dikerjakan dalam lembar pengisian, jadi Iya, hanya poin-poin yang sudah Bapak berikan ke kami untuk divalidasi, sehingga iya, itu yang akan kami upload. Atau gimana Pak? iya. Akan ke kami atau ada aturan dulunya dari panitia atau Bapak eh, selaku ini, mentor ya, kami. Ini itu ya Pak. Makasih. baik. Oke, terima kasih Pak Daniel ya. Jadi begini Bapak dan Ibu ya, karena memang sebuah modul ajar itu secara format ya tidak ada hal yang sifatnya baku ya dari apa tidak ada hal format yang baku Bapak dan Ibu ya, dan dalam rangka memudahkan Bapak dan Ibu ya, jadi kemarin itu dokumen modul ajar yang pertama Bapak Ibu submit sudah kami lakukan kurasi ya. Nah, dari hasil kurasi itu eh kalau memang saya lihat formatnya bermacam-macam ya. Namun agar memudahkan Bapak dan Ibu, kami menilai format itu sudah kami terima ya. Tinggal Bapak dan Ibu sempurnakan saja Bapak dan Ibu ya. Jadi tinggal Bapak dan Ibu sempurnakan dengan sesuai dengan parameter penilaian ya yang sudah kami hasil kurasi yang kami berikan kemarin ya, yang ada level 1 sampai level 4. Jadi kalau yang sebelumnya, oh saya kok nggak ada ini, nggak ada itu, dalam bentuk format ya, itu saya pikir tidak perlu apa, tidak perlu terlalu dibuat lebih detail ya. Khawatir nanti Bapak dan Ibu malah mengalami kesulitan gitu. Itu mungkin Pak Daniel ya. Pak Daniel kemarin ada nggak format dituliskan nggak Pak yang P5-nya? Format P5 Waktu yang modul ajar yang Bapak kumpulkan kemarin di awal. ada Pak. Oh ya udah, kalau ada berarti eh kemudian itu Maaf Pak, maaf. oke. Saya cek belum ada Pak profil. Oh. Tapi keterangan penjelasannya ada di awal di Oh ya, kalau memang udah ini. eh, kemudian kalau kemarin di level berapa Pak ya yang Pak Daniel untuk itu biasanya masuk ke indikator kedua ya. Iya, betul Pak. Nah, ya itu ya. Nah, kalau memang eh Bapak dan Ibu jadi gini, karena memang itu tidak ada format yang baku ya.
in case Bapak dan Ibu mau berikan itu tidak masalah ya. Tapi kalau ya saya kok formatnya bukan ke sana ya, tapi saya mau sempurnakan sesuai arahan saja, itu arahan levelan yang belum yang sudah dinilai kemarin itu pun tidak masalah Pak gitu. Mungkin seperti itu ya Pak Daniel ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, oke. Saya mau bertanya Pak, izin. Silahkan Bapak dan Ibu, mungkin ada yang lain. Saya mau bertanya. Yang saya pahami kemarin kan tugasnya Mm-mm. pertama kan modul ajar tuh yang kita buat, yang mentah, belum Oke, dicek. Ah, dua, kita koreksi sendiri yang pakai sesuai dengan maksudnya memenuhi level yang oke, sudah Bapak koreksi tuh. iya, Kita sampai level 4. Terus yang keempat, berarti ada kemarin sudah diperbaiki sampai level 4, terus pakai APD, pakai iya, apa ya Pak? Nah, dengan terus yang ini tadi Pak, saya dengar kalau nggak salah ada Google Form ya Pak. Pas kita Ibu mohon video, diulangi suaranya kurang terdengar Ibu. Mohon izin. Halo Ibu Novita. dengar nggak Pak suara saya? Nah ini sedikit lebih baik yang sekarang. Ya. Maaf Pak, saya kan yang saya pahami itu kemarin Iya, tugasnya iya, yang pertama kita buat modul ajar yang masih mentah sesuai dengan oke. kita. Iya, Ibu Nah, udah submit kan ya kemarin? ya, yang kedua tugasnya adalah kita menilai sendiri dengan format Betul. diberikan dari level 1 sampai 4. Oke, dan hasil Terus yang penilaiannya Ibu sudah submit juga kan Bu ya? Yang instrumen itu ya menjadi LK di Google Form ya. ketiga, LK. Terus kemudian Oke, beberapa modul ajar yang sudah kita koreksi itu kan terus kemudian Bapak bahas. Terus iya, Bapak bantu kita supaya kita pakai Gemini ya. oke, AI-nya Gemini. iya betul, Itu kita minta sama dia sudah supaya kita bisa menyempurnakan betul, modul ajar itu. Ya kan? Terus yang iya, keempat, murnakan dengan pakai cover ya Pak. betul, itu yang kemarin. APD-nya pakai desain gitu kan. Iya, LKPD sebagai lampiran Bu ya, terakhir kemarin itu. Ini saya mau nanya nih Pak yang tadi barusan Bapak informasikan tentang umpan balik. Tadi saya dengar Bapak sampaikan ada pakai Google Form. Berarti kita saat membuat video memberikan Google Form kepada anak gitu. Nanti Enggak Bu. anak, Tidak, tidak. tolong yang ini Pak yang umpan balik ini saya dan pengalaman belajar tolong bisa diulang lagi Pak. Oke, oke. Gini Bu ya, ini kan umpan balik dan pengalaman belajar ya. Ini saya buka saja Bu ya. Nah, Bapak dan Ibu terlihat ya Google Form-nya ya. Nah, ini adalah Google Form yang ada pada Google Classroom ya. Silahkan Bapak dan Ibu isi dan di sini ada add file. Jadi Bapak dan Ibu inilah untuk mengunggah modul ajar yang telah Bapak dan Ibu sempurnakan ya. Nah, di menu ini unggah dokumen. Nah, ini kan kami beri nama RPM ya, Rencana Pembelajaran Mendalam. Dalam artian modul ajar yang telah Bapak dan Ibu sempurnakan itu sudah bertransformasi menjadi namanya menjadi RPM ya, Rencana Pembelajaran Mendalam. Nah, inilah
tempat ya atau link atau sarana yang Bapak dan Ibu bisa akses untuk memasukkan file berbentuk ya. Ya, mohon maaf agak terputus. Sebentar saya coba perbaiki koneksi saya. Nah, ini adalah Google Form yang saya akses dari yang Bapak dan Ibu bisa akses lewat Google Classroom ya. Nah, eh, di sini Bapak dan Ibu tidak perlu ini kita belum berbicara atau kita belum mendiskusikan teknis nanti untuk pelaksanaan di kelas ya Bapak dan Ibu, di mana Bapak dan Ibu akan diminta untuk mengupload ya. Namun ini saya masih mendiskusikan terkait dengan pengumpulan RPM ya. Jadi pengumpulan modul ajar yang telah disempurnakan ya. Nah, di akses di sinilah Bapak dan Ibu bisa mengumpulkan modul ajar yang telah Bapak dan Ibu sempurnakan ya. Seperti itu Bu Novita ya, kurang lebih ya. Apakah bisa dipahami Bu? Oke Pak, berarti masih mengumpulkan modul ajar ya? Betul Bu, belum kita belum berbicara tentang video ya. Video yang kemarin saya sempat singgung. Ini pagi ini sementara yuk sama-sama kita eh, diskusikan dulu teknis untuk mengumpulkan modul ajar. Seperti itu Bu ya. Oke Pak, masih. Aman Bu ya. Ya. Nah, tambahan dari saya tadi ya, itu adalah silahkan sebelum dikumpulkan ya, Bapak dan Ibu sebelum disubmit ya, itu silahkan modul ajar atau RPM-nya itu dirubah format penamaan filenya menjadi format sebagaimana penamaan akun Zoom yang kemarin ya, yaitu Bapak dan Ibu tuliskan di dalam kurung dik SMA ya, kemudian baru diberikan nama Bapak dan Ibu ya. Jadi saya ingatkan sebelum disubmit ya modul ajarnya atau RPM-nya ya, itu silahkan di rename filenya dengan format dalam kurung ya dik SMA kemudian nama kita ya, nama Bapak dan Ibu. Ya, ini sudah ada 24 peserta ya. Barangkali Bapak dan Ibu yang baru bergabung di kelas kita ya, ada yang ingin ditanyakan, Pak, saya izin nanya, Pak. silahkan Ibu. Ya, soalnya tadi saya ada ke kelas dulu. Ya, Ini, Pak, terkait modul ajarnya berarti kan sudah lengkap ya, cover iya, dan juga yang sudah diakurasi oke, beserta lampirannya. Nah, itu berarti oke. boleh bentuk PDF ya, Pak? Saya tadi lihat di Google Form-nya. Iya sih boleh dalam bentuk PDF ternyata ya. Karena kemarin itu oleh panitia dibatasi hanya doc ya. Ternyata setelah saya buka ini ada keterangan boleh dalam PDF, ini agak berbeda ya. Ya berarti nggak masalah Bu. Kalau kemarin kan Ibu ada yang hari pertama itu ya, ada rekan-rekan yang mengupload dalam bentuk PDF itu sempat tertolak ya. Tapi sepertinya kalau yang ini PDF-nya udah bisa ya, udah bisa dalam bentuk PDF. Ya, terima kasih Ibu udah diingatkan juga. Eh, ini Pak, saya juga mau nanya, itu di Boleh? RTL-nya ada juga kan ya rencana tindak lanjut. Iya, Ya, nah rencana tindak lanjut itu eh, diisi yang apa? Tanggal-tanggal buat tag video ya atau rencananya atau gimana, Pak? iya, ini luar biasa. Jadi nanti yang RTL saya bahas sebentar lagi Bu ya. Oh, Ini iya iya. saya baru baru sampai di yang RPM Bu ya.
Yang Oke, RPM. saya Ya, kira oke tadi oke. udah Nah, dibahas, udah ada di ya, Google Classroom. karena ibu udah buka-buka pasti kan, malah muncul pertanyaan ya. Iya, Nggak ya, nggak apa-apa Bu ya. Jadi nanti saya bahas Bu ya. Saya ingin memastikan dulu tidak ada kendala atau Bapak dan Ibu bisa memahami terkait penguploadan RPM ya. Ini saya belum bicara tentang RTL ya. RTL itu adalah rencana tindak lanjut yang kemarin sempat saya singgung terkait kegiatan melakukan perekaman ya, perekaman video. Jadi nanti kita bahas ya Bu ya. oke, baik Pak. Oke oke ya. Mungkin yang lain Bapak dan Ibu ya. Ada yang ingin ditanyakan terkait mensubmit RPM-nya dulu ya, mengumpul apa Bapak dan Ibu mengupload RPM-nya. Tadi tambahannya ternyata di sini ada keterangan ya, bisa dalam bentuk docs dan PDF ya. Artinya Bapak dan Ibu boleh dalam bentuk doc ya di Microsoft Word atau di Google Form ya, dan juga boleh dalam bentuk PDF. Karena waktu hari pertama yang lalu ya, ketika Bapak dan Ibu diminta mengupload modul ajar yang awal ya, itu ternyata yang mengumpulkan dalam bentuk PDF ya, mengupload dalam bentuk PDF itu tidak bisa ya. Tapi untuk hari ini sepertinya sudah bisa ya melakukan dalam bentuk PDF. Baik, saya masih memberikan kesempatan ya bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya ya terkait dengan eh, di poin D ya. Jadi saya masih membahas poin D dari Google Classroom kita, di mana di situ tertulis umpan balik dan pengalaman belajar ya. Nah, ini ada fitur yang saat ini Bapak dan Ibu sudah bisa akses, yaitu mengunggah rencana pembelajaran mendalam ya. Nah, istilah RPM ini adalah istilah untuk modul ajar yang sudah Bapak dan Ibu eh, lakukan penyempurnaan ya. Ini istilahnya menjadi RPM. Nah, mohon Bapak dan Ibu tidak nyasar ya, tidak nyasar karena niatnya mau mengunggah modul ajar yang sudah disempurnakan, kemudian Bapak dan Ibu mengakses yang poin B ya. Karena di situ ada perintah unggah dokumen modul ajar Anda ya. Nah, poin B ini adalah yang kemarin kita gunakan ya ketika mengumpulkan di hari pertama ya. Jadi ini dilewatkan ya, di skip saja. Nah, langsung Bapak dan Ibu perhatikan di poin D, yaitu ada unggah rencana pembelajaran mendalam ya. RPM ini adalah istilah untuk modul ajar yang sudah kita sempurnakan ya. Nanti kita akan bahas terkait RTL juga ya. Namun Bapak dan Ibu silahkan kalau ada yang masih ingin bertanya ya terkait mensubmit RPM-nya ya. Nah, ini saya buka ya RPM. Kalau Bapak dan Ibu mengakses file RPM-nya, ini Bapak dan Ibu bisa mengisi nanti bentuknya dalam Google Form ya. Ketika Bapak dan Ibu mengakses poin B tadi, sorry, poin D ya, umpan balik dan pengalaman belajar, kemudian unggah rencana pembelajaran mendalam. Maka ketika diakses ini akan terlihat ini ya tampilannya. Dan di sini Bapak dan Ibu silakan mengupload modul ajar yang telah disempurnakan. Jangan lupa untuk merename nama filenya itu menjadi dalam kurung dik SMA, kemudian baru diberikan nama kita ya. Contoh dik SMA, kemudian Irprihatna Sumarto misalkan ya, seperti itu. Nah, ini.
Pak Yan, saya mau nanya Pak Yan. Ya, silakan Bapak. Pak Yan, untuk pengisian submit Google Form ini dan pihak panitia sudah tahu siapa-siapa yang sudah mengumpulkan, jadi tidak perlu, jadi mungkin bisa dibawain ke kami, tidak perlu Ya, ada screenshot ya, untuk iya Pak. memperjelas gitu. Nanti saya akan cek Pak ya. Saya akan cek dan kita kan masih berinteraksi di WA grup kelas Pak ya. Saya akan cek dan saya akan informasikan nanti siapa saja yang sudah berhasil ya, yang sudah berhasil mensubmit ya. Dan saya akan informasikan melalui WA grup kita kalau ada yang siapa yang sudah lah ya, siapa yang sudah artinya kalau yang belum pun nanti bisa tenang. Oh ya, memang saya memang belum atau jangan sampai yang sudah mensubmit tapi ternyata belum masuk gitu ya. Nanti pasti akan saya cek Pak dan saya akan ingatkan di WhatsApp grup. Itu Pak Daniel ya. Terima kasih Pak. Oke, oke. Ya, jadi karena apa Bapak dan Ibu ya, tadi memang dalam kegiatan pelatihan ini eh, salah satu tugas kami sebagai narasumber ya, itu memang memastikan bahwa peserta sudah melengkapi tugas-tugasnya gitu ya. Makanya saya akan pandu banget agar Bapak dan Ibu memang benar-benar bisa menyelesaikan tugas-tugas yang ada gitu ya. Karena kan dalam kegiatan pelatihan ini ada tiga pihak, Pak ya. Ada pihak panitia, dalam hari ini P4 Jakarta Selatan, kemudian ada kami sebagai narasumber, dan ada Bapak dan Ibu ya sebagai peserta kegiatan pelatihan. Nah, nanti kami juga punya target ya, yaitu salah satunya memastikan peserta sudah bisa atau tidak ada kendala ya dalam mengumpulkan tugas-tugas ya. Makanya insya Allah ini akan saya pandu terus ya. Saya akan pantau terus sehingga Bapak dan Ibu saya bisa pastikan sudah bisa menyelesaikan tugas yang diberikan ya. Ya, lanjut ada Ibu Aswida. Silakan Ibu Aswida Fakih ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, Ya, maaf Bapak, ya eh, silakan. tadi saya lagi masuk kelas, mau Oke, tanya tentang RPM ini ada tenggat waktunya nggak ya? oke. Jadi untuk mengumpulkan RPM itu kalau informasi yang saya dapatkan dari panitia ya, itu adalah hari Rabu besok, Bu, ya. Hari Rabu besok pukul 8 pagi seperti itu, Bu, ya. Terkait dengan RPM ya, batas untuk menguploadnya ya. Oh baik Jelas Bapak. ya, Bu ya. Ya, ya terima kasih Bapak. Oke. Ya, mohon izin saya coba mengecek ya yang hari ini sudah berhasil mengupload. Ini saya sudah dapat linknya dari panitia ya, link Google Form-nya. Coba saya cek dulu. Oh ya, belum bisa diakses atau sebentar saya coba berkomunikasi terlebih dahulu. Eh, ya, ya belum bisa saya cek pagi ini, Bapak dan Ibu ya.
Ya, nanti mungkin akan ada ya, akan ketika saya bisa cek siapa saja yang sudah berhasil mensubmit ya, nanti akan saya list pada Google apa pada WA grup kelas kita ya. Seperti itu. Iya. Ya, saat ini pukul 8:46 Bapak dan Ibu ya. Saya mohon izin 5 menit ya untuk berkomunikasi dengan panitia. Nanti eh, setelah 5 menit saya akan kembali ke kelas ya untuk kita mendiskusikan RTL ya. Kalau tadi saat ini kita bicara RPM, nanti kita akan bicara RTL yaitu rencana tindak lanjut. Saya mohon izin untuk meninggalkan kelas dulu Bapak dan Ibu ya. Ada sedikit ada beberapa hal yang mau disampaikan oleh panitia ya.
Ya, Bapak dan Ibu ya, eh, baru saja saya memberikan sebuah link ya, yang Bapak dan Ibu bisa buka melalui melalui WA Group kelas ya. Jadi lewat WA Group kelas saya membuka sebuah link ya. Dan yang mana link tersebut eh, nanti akan berisi informasi tentang RTL ya, rencana tindak lanjut ya. Nah, jadi boleh Bapak dan Ibu buka linknya ya. Nanti kita akan bahas halaman per halaman ya. Jadi saya sudah memberikan sebuah link ya, yang ada tulisan Genially ya. Di sana nanti akan ada panduan yang Bapak dan Ibu bisa buka ya, bisa pelajari dan sebentar lagi juga akan kita bahas. Yang isinya adalah panduan terkait dengan pelaksanaan rencana tindak lanjut ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah berhasil membuka, it's okay ya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Eh, Namun sebelumnya saya kembali dulu ke Google Classroom kita ya. Bapak dan Ibu cukup perhatikan pada layar screen saja ya. Yang mana pada Google Classroom ya, di menu tugas kelas, Bapak dan Ibu barusan ya kita sudah membahas tentang poin D, di mana di dalam poin D ini Bapak dan Ibu bisa mengupload RPM-nya. Maka selanjutnya Bapak dan Ibu nanti bisa mengakses juga, kita akan bahas poin F yang di sana tertulis RTL. Jadi RTL ini adalah rencana tindak lanjut ya. Nah, kalau kita buka rencana tindak lanjut ini Bapak dan Ibu ya. Nah, maka nanti Bapak dan Ibu ya akan mendapatkan juga sebuah file, dalam hal ini berupa Google Doc ya Bapak dan Ibu. Jadi kita lihat di sini ya, kalau Bapak dan Ibu akses poin F-nya, yaitu tertulis RTL, ini tertulis rencana tindak lanjut ya. Nah, rencana tindak lanjut ini isinya seperti apa? Ini akan saya klik ya, akan saya buka. Oke. Nah, ini adalah tampilan eh, ketika saya klik ya, rencana tindak lanjut. Dalam hal ini Bapak dan Ibu bisa buka ya, bisa bisa perhatikan di sini. Yang pertama tentu saja ada sebuah kolom yang Bapak dan Ibu harus isi ya. Di sini ada nama, kemudian asal sekolah, kemudian peran di sekolah, tentu saja Bapak dan Ibu sebagai pendidik ya. Silakan diceklis saja pendidik ya. Kemudian di sini ada rencana tindak lanjut. Kegiatannya bernama penerapan rencana pembelajaran mendalam di kelas bersama murid yang direkam video ya. Tujuannya adalah submisi alat bukti keberhasilan penerapan pembelajaran mendalam melalui media rekaman video ya. Nah, Bapak dan Ibu perhatikan di sini ada petunjuk ya. Nomor satu itu adalah tentukan prediksi tanggal pelaksanaan ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu eh, tentukan kapan tanggal Bapak dan Ibu akan membawakan RPM yang sudah disusun dan sudah disubmit tersebut ya, sudah diupload tadi ya. Kapan nih akan dipraktekkan di kelas gitu ya. Jadi tanggalnya tanggal berapa gitu ya.
Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah menentukan tanggal, ya, kemudian Bapak dan Ibu silakan input di item tanggal ya, item RTL. Di sini ada sebuah tabel ya, di mana Bapak dan Ibu tinggal mengisi tanggal, bulan, dan tahun. Jadi ini adalah perencanaan ya, perencanaan kapan Bapak dan Ibu akan melakukan kegiatan di ruang kelas ya bersama peserta didik ya. Nah, untuk tanggalnya ya, kami kemarin sudah berdiskusi dengan panitia dari P4 Jakarta Selatan ya. Itu Bapak dan Ibu ya diberikan kesempatan ya sampai dengan tanggal 7 Agustus ya Bapak dan Ibu ya. Jadi batas akhirnya, batas akhir eh, penulisan tanggalnya itu tanggal 7 ya. Artinya kegiatannya itu maksimal dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus ya. Kemudian eh, izin ya, saya lihat hari apa ya di tanggal 7 ya, sebentar. Ini saya hanya dapat informasi di tanggal 7. Coba kita cek tanggal 7 itu jatuh di hari apa. Sebentar ya. Saya lihat di Google Calendar. Iya, tanggal 7 itu pas di hari Jumat ya, berarti ya. Jadi batasnya itu di tanggal 7 Agustus ya. Kemudian untuk penguploadan ya, penguploadan melalui Google Classroom ya, di mana Bapak dan Ibu nanti akan diminta menyertakan link, nanti link YouTube-nya nanti kita bahas tersendiri ya. Ini kita masih bicara tanggalnya dulu. Jadi itu maksimal adalah tanggal 7 Agustus ya untuk kegiatan perencanaan yang Bapak dan Ibu bisa lakukan. Kemudian untuk upload dokumennya itu di tanggal 10 ya paling lambat ya. Jadi batas akhir untuk mensubmit eh, rekaman videonya itu adalah pada hari Senin tanggal 10 Agustus ya. Nah, sampai di sini Bapak dan Ibu apakah bisa dipahami terkait teknis di poin F ini pada Google Classroom yaitu rencana tindak lanjut ya. Mulai dari mengisinya, kemudian menuliskan hari ini ya Bapak dan Ibu tuliskan ya. Tuliskan misalkan saya akan melakukannya udah emang kebetulan di hari Jumat tersebut saya ada kelasnya. Nah, boleh Bapak dan Ibu jadi maksimal itu tanggal 7 Agustus tahun 2026 sehingga nanti setelah hari Jumat itu Bapak dan Ibu melakukan kegiatan perekaman ya, ada waktu di hari Sabtu dan Minggu ya. Kemudian hari Seninnya itu adalah batas akhir untuk mengupload atau mensubmit RTL ini pada Google Classroom. Nah, sampai di sini apakah ini kita bicara tanggal dulu ya, tanggal dan teknisnya. Sebelum nanti kita bahas teknis kegiatan perekamannya ya. Aman ya Bapak dan Ibu ya, sampai sini ya. Pak Ir, Ya, silakan Ibu. saya izin bertanya, ini kan perekamannya berarti 2 sampai 2 minggu ke depan. Ya, Ya, kalau misalnya apa namanya yang direkam itu berarti RPP-nya harus sama yang diupload di poin D tadi ya? iya betul Ibu.
ada kendala Bu, misalkan, oh 2 minggu Oh, ini nggak ada jadwal gitu, misalkan ya. eh sama enggak sih Pak. Ya, Cuman saya mau hmm, upload RPP-nya bukan materi yang sama dengan yang awal tuh yang waktu Pak Ir nilai nggak apa-apa kan ya Pak? nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Ya, kalau memang Oke. kondisi seperti itu nggak masalah ya. Yang jelas Ya. Oke. nanti ibu yang ibu submit, yang ibu sempurnakan, itulah RPM itulah yang ibu jadikan bahan ajar Bu ya. Yang akan direkam sesuai Ah, dengan RPM yang terakhir disubmit ya Bu ya. oke baik Pak. Oke ya. Ya, makasih Pak Ir. Ya, sama-sama. Silahkan, mungkin ada lagi. Sebelum nanti kita akan bahas eh, perekamannya ya, sampai menguploadnya ke YouTube ya. Nanti kita kita akan bahas di file Geniali tadi ya. Ini saya memulai informasinya lewat Google Form dulu ya. Karena seluruh kegiatan kita itu terminalnya itu ada di Google Form ya. Di Google Form, maka kalau tadi kita udah bahas poin D, saat ini kita bahas di poin F pada Google Form ya. Baik, Nah, Pak Ir, ya silakan Ibu ya. Ir, mohon izin maaf sebentar. Ini kan Ya, sambil di kelas ya Pak Ir, maaf. ya, Nah, boleh nggak sih Pak Ir nanti kayak misalnya di WhatsApp itu atau di Google Classroom-nya ada kayak penjelasan ini mau sampai kapan di situ kan nggak ada due date-nya ya Pak Ir. iya. Oh, Nah, boleh. nah, jadi Nanti biar saya tuliskan biar lagi kita di WA grup ya, Bu ya. Saya apa? Saya ya intinya ada notifikasi nanti di WA grup yang mm, isinya adalah apa yang saya jelaskan secara lisan ini gitu ya, Bu ya. ketahuan karena di situ nggak ada ini tanggal Oke, atau oke. ininya. Nah, Ya, nanti makasih saya Pak saya Ir. akan bantu ingatkan ya. Saya akan bantu ingatkan terkait dudet-dudet yang ada ya. Ya, makasih Pak Ir. Oke, ya, terima kasih Bu atas masukannya. Ya, dudet yang nah ya nanti saya ingatkan juga dudet yang pertama yang mengupload RPM ya, yang dalam bentuk doc atau PDF ya. Itu dudetnya adalah di hari Rabu besok malah ya jam 8. Kemudian dudet yang lain-lainnya nanti saya informasikan juga deh. Saya informasikan di WhatsApp grup kelas kita ya. Nah, pertanyaannya begini misalkan, Pak, saya udah nulis prediksi ya, udah. Kemudian yang kedua di sini kan model mengumpulkan rekaman videonya itu berupa link YouTube ya. Nah, tapi kan ini belum Pak, belum saya laksanakan ya, bahkan diberikan waktu untuk 2 minggu ke depan. Nah, berarti RTL ini belum bisa di turn in gitu kan pertanyaannya. Iya, betul. Jadi untuk terkait RTL pada Google Form ini ya, nanti Bapak dan Ibu turn in-nya anggaplah kalau mau ngambil waktu maksimal ya. Maksimalnya itu kan di hari Senin tanggal 10 ya. Walaupun perekamannya itu di tanggal 7, pelaksanaan perekamannya di hari Jumat. Kemudian baru direkam di baru jadi itu misalkan di tanggal 10, dan tanggal 10 itu Bapak dan Ibu sudah punya YouTube-nya, kemudian sudah mengcopy paste di sini ya link YouTube-nya. Nah, berarti memang turn in-nya ya menyerahkan tugas di Google Form-nya memang tidak hari ini, berarti untuk poin F ya. Tidak ada turn in untuk poin F di hari ini karena memang untuk melakukan turning in Google Classroom yang poin F ini harus lengkap dulu ya, lengkap selain tanggal prediksi harus ada juga link video ya. Berarti untuk hari ini tidak ada turning in terkait RTL ya. RTL ini tidak di turning in hari ini. Ini cukup kita bongkar aja nih, kita bahas, saya buka dulu ya. Nah, cuman di sini ada hal lagi yang penting ya.
Ya, ada dalam petunjuk itu nomor 2 ya, tandai prediksi tanggal pelaksanaan di Google Calendar ya. Nah, jadi ya ini sebenarnya sifatnya untuk mengingatkan saja mungkin Bapak dan Ibu ya. Mengingatkan bahwa mengingatkan Bapak dan Ibu sendiri ya, maka ditandailah di Google Calendar ya. Kemudian saat tanggal pelaksanaan komunikasikan kegiatan rekam kegiatan kepada para murid, informasikan bahwa wajah dan aktivitas mereka akan direkam dan diunggah di kanal YouTube untuk kepentingan analisis ya. Ini saya pikir udah aman ya Bapak dan Ibu ya, tidak ada kendala ya di poin ketiga ini. Di poin keempat, rekam kegiatan dengan durasi 8 sampai 10 menit ya. Nah, begini Bapak dan Ibu ya. Eh Durasi ini 8 sampai 10 menit, tentu saja ini adalah durasi yang diupload ya. Walaupun pada realitanya mungkin Bapak dan Ibu melaksanakan RPM di dalam kelas ya, nanti bisa lebih panjang pastinya dari tidak cukup dalam 8 atau 10 menit. Nah, artinya apa? Artinya dalam kegiatan nanti ya, ini butuh adanya proses editing ya. Butuh adanya proses editing sehingga dalam kurun waktu 8 sampai 10 menit sudah bisa menggambarkan aktivitas dari mulai pembukaan sampai penutupan ya, kegiatan belajar di kelas ya, seperti itu. Nah, ini teknisnya lebih dalam nanti kita bahas ya untuk editing ini ya harus seperti apa dan bagaimana. Tapi kita ini hanya sekedar saya informasikan dulu nanti karena setelah dari sini saya akan membuka dokumen Genially ya yang tadi saya share ke Bapak dan Ibu. Nanti akan saya bahas halaman per halaman ya. Kemudian iya saya lanjutkan. Nomor 4 sudah tadi ya rekam kegiatan. Nomor 5 di poin 5 ini eh ya ini ya boleh melakukan editing ya jika diperlukan. Nah, editingnya ya sesederhana memotong-motong aja Bapak dan Ibu ya. Jadi videografinya ini tidak akan kita apa tidak akan menjadi hal yang utama ya. Justru konten atau isinya lah yang akan kita lihat. In case Bapak dan Ibu hanya memotong-motong, kemudian menyambungkan ya, dan hanya menggunakan satu angle ya, karena hanya menggunakan handphone kita ya. Nah, itu juga memang seperti itu ya. Kita panitia tidak meminta yang sifatnya dari berbagai sisi ya, dari sisi depan, belakang, samping, tidak seperti itu ya. Cukup dari satu sisi di mana Bapak dan Ibu melakukan perekaman menggunakan ponsel ya, seperti itu. Nah, namun mengingat ini akan kita upload di YouTube ya, supaya nanti jadinya itu tidak menjadi sebuah short ya. Lebih ideal lah di YouTube ya. Ini mungkin informasi saja. Nanti Bapak dan Ibu merekam kameranya itu modelnya dalam model landscape ya, Bapak Ibu ya. Jadi dibuat kamera untuk merekamnya itu dibuat landscape. Itu hasilnya akan lebih sweet dengan YouTube ya. Akan lebih cocok sebagai video kalau diupload di YouTube ya. Kemudian oke, ini nomor 6 nanti kita bahas secara teknis ya. Nanti saya akan membuka mencontohkan pada YouTube-nya ya. Nomor 6 ini unggah video hasil rekaman ke kanal YouTube ya. Pastikan video dalam pengaturan akses publik ya. Nah, setelah Bapak dan Ibu berhasil ya membuatnya di YouTube ya, ini eh, sudah berhasil menguploadnya pada channel YouTube ya. Kemudian nomor 7, silahkan link yang ada di YouTube-nya, link video Bapak dan Ibu itu di-copy, kemudian dipaste pada kolom ini ya, kolom yang ada tabel di bawah ini ya. Jadi pada kolom ini.
Nah, itu. Jadi itu petunjuknya seperti itu ya. Ada 7 poin ya. Dan ini saya mudah-mudahan sudah cukup jelas ya, sudah cukup jelas. Tinggal nanti kita akan lihat ya terkait dengan mengunggahnya ke kanal YouTube, kemudian mendapatkan linknya nanti seperti apa dan bagaimana. Coba akan saya bahas ya. Oke, saya akan Maaf lanjut. Pak, mau nanya. Oh, boleh, silahkan Ibu. Silahkan Ibu. Ya, tadi dengan Ibu, suaranya tidak terdengar, Ibu. Oke, nanti sambil jalan ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu ya, saya akan coba, oh ada di dalam chat, coba, oke ya. Saya akan coba lanjutkan ya, teknis ya, teknis perekaman ya. Kalau ini kan tadi arahan ya untuk RTL-nya. Nah, teknis perekaman itu, maka Bapak dan Ibu boleh membuka link yang ada ya, Genially ya. Nah, ini coba saya bahas, Bapak dan Ibu punya dokumen ini ya, Bapak dan Ibu bisa mengakses eh, apa yang saya share di apa yang saya tampilkan saat ini pada screen itu melalui link yang saya bagikan di WhatsApp grup kelas ya, Genially. Ini adalah judulnya ini ya, ini yang kemarin sudah saya sampaikan di pertemuan pertama ya. Judulnya ini, kalau Bapak dan Ibu buka linknya, kemudian di halaman kedua ada ini P4 Kota Administrasi Jakarta Selatan ya ini. Kemudian eh ini ya. Nah, ini kemarin sempat Bapak dan Ibu ikuti juga ya. Yang ketiga yaitu halaman ketiga ya, di mana garis besarnya adalah sebuah kegiatan kita ya, ini adalah transformasi layanan pendidikan yang lebih berkualitas dengan pembelajaran mendalam. Kemudian kemarin kita sudah melakukan ini Bapak dan Ibu ya, kurasi rencana pembelajaran mendalam. Kemudian sampai pada yang akan kita laksanakan yaitu mempraktekannya langsung ya, mempraktekannya langsung, eh, praktek pengelolaan pembelajarannya ya dengan menggunakan RPM, rencana pembelajaran mendalam. Kemudian kalau Bapak dan Ibu lanjutkan halamannya ya. Nah, ini yang kemarin kita lakukan ya selama 5 hari ya. Apa yang kita lakukan yaitu melakukan mengkurasi modul ajar, kemudian menyempurnakannya, dimensi dan indikator ya agar masuk menjadi level 3 dan level 4. Teknisnya kemarin sudah kita bahas ya, dari mulai Bapak dan Ibu melakukan kurasi, kemudian eh, menyempurnakannya ya agar levelnya menjadi lebih baik ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada kegiatan pasca ya. Nah, inilah yang akan kita lakukan yaitu dengan praktek pembelajaran menerapkan modul ajar yang telah dikurasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas ya. Nah, ini adalah kegiatan yang titik-titik biru inilah yang akan kita lakukan ya, Bapak dan Ibu, yang akan kita lakukan dalam bentuk RTL tadi ya. Rencana tindak lanjut ya, Bapak dan Ibu setelah berhasil mengupload, kemudian nanti akan melakukan kegiatan penerapan dan kemudian dilakukan dokumentasi dalam bentuk video ya. Nah, kemudian ini saya lanjutkan. Ya, ini yang kemarin ya, yang sudah kita lakukan pembelajarannya.
Nah, ini yang kemarin juga udah beberapa kali saya share kepada Bapak dan Ibu ya. Dari mulai hari pertama sampai hari kelima, dimulai dengan aktivitas juga mengunggah modul ajar existing. Kemudian modul ajar tersebut dilakukan kurasi dan penyempurnaan. Kemudian Bapak dan Ibu diminta untuk mengumpulkan, mengupload hasilnya ya. Nah, hasilnya ini tadi kalau bicara di Google Classroom berarti ada di poin D ya, Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu mengupload poin D, berarti Bapak dan Ibu nih udah kalau Bapak dan Ibu hari ini ya, pagi ini sudah mengupload ya melalui poin D Google Classroom, berarti lini masa Bapak dan Ibu sudah sampai di sini ya, sudah selesai di hari kelima pengumpulan hasil. Tinggal selanjutnya kita lanjutkan lini masanya dengan praktek RPM di sekolah. Ya, ada praktek RPM di sekolah dengan melakukan rekaman video dan kemudian mengunggah rekamannya. Nah, jadi kalau di sini eh, di bagian bawah ya dari lini masa ini berarti ini langkah-langkahnya ada di poin RTL ya, Bapak dan Ibu ya. Dari mulai merencanakan Bapak dan Ibu kapan mau melakukannya, kemudian perekaman, kemudian mengupload ke YouTube dan kemudian menyerahkannya di poin RTL ya atau mengcopy paste linknya di copy RTL dan mensubmit eh, mensubmitnya juga pada Google Classroom poin RTL ya. RTL itu poin F ya, poin F itu RTL. Nah, ini kurang lebih lini masa kita ya Bapak dan Ibu ya. Ya, mudah-mudahan harapan saya sih di hari ini nanti saya akan lakukan cek ya. Kita semua sudah selesai nih. Ya, tugas-tugas kita sudah sampai ke pengumpulan hasil ya. Mudah-mudahan sebelum kita akhiri nanti pertemuan tatap muka kita ini, tapi in case Bapak dan Ibu juga belum, tidak masalah karena untuk batas pengumpulan hasil ini itu adalah sampai dengan hari Rabu besok ya pukul 8. Nanti saya juga akan update ya di WA grup kelas kita siapa saja yang sudah berhasil masuk ya, dokumennya sudah kami terima, siapa saja yang belum ya, sebagai untuk memberikan kepastian kepada Bapak dan Ibu semuanya. Nah, kemudian saya lanjutkan di sini Bapak dan Ibu. Nah, ya ini dia. Oh, ini tadi ya. Ini kita udah bahas sebenarnya. Nah, kalau Bapak dan Ibu perhatikan ya pada halaman ini ada eh, pengumpulan hasil ya. Oh ya. Jadi eh, ini nomor 2 nanti diabaikan saja Bapak dan Ibu ya. Nomor 2 ini nanti saya informasi. Karena tadi dari panitia ada perubahan ya. Jadi kan tadi saya udah sampaikan ya pengumpulan hasil RPM itu pengumpulan hasil RPM itu diupload ya Bapak dan Ibu ya, diupload. Kemudian eh, di sini file nomor 1 ya. Ini jadi pengumpulan hasil ini adalah pengumpulan hasil RPM ya yang tadi di poin D ya. Formatnya boleh docs, boleh PDF ya, boleh docs atau PDF. Kemudian rename-nya izin Bapak dan Ibu ya, ini nanti rename-nya disesuaikan saja ya dengan SMA ya. SMA, Dik SMA, kemudian nama Bapak dan Ibu ya, seperti itu. Dik SMA, kemudian nama Bapak dan Ibu ya. eh oke. Kemudian Bapak dan Ibu bisa eh, melakukannya melalui Google Form ya. Nah, ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah bisa ya, sudah berhasil itu menggunakan Google Form ya. Google Form-nya ini yang tadi ada pada poin D ya. Jadi Google Form-nya ini ada pada poin D tadi ya, Google Form.
Nah, ini selanjutnya sampai di sini aman Bapak dan Ibu ya. Untuk pengumpulan hasil di sini maksudnya adalah pengumpulan hasil RPM ya. Bukan editing videonya ya, tapi ini masih bicara RPM. Di sini ada pengumpulan hasilnya. Kecuali emang di poin 2 yang rename ini ya, nanti Bapak dan Ibu silahkan dengan format di SMA ya. Kemudian nama Bapak dan Ibu saja ya untuk memudahkan ya. Saya lanjutkan ya ini dengan nah ini Bapak dan Ibu ya di poin ini mungkin yang akan saya bahas lebih lanjut ya yaitu mengenai praktik RPM di sekolah ya. Nomor satu ya praktik RPM yang dikurasi ya. Nah, ini artinya ya itu tadi ya, dokumen yang Bapak dan Ibu sudah upload ya. Ini adalah sebuah bentuk RPM, adalah dokumen yang sudah dikurasi ya, pasti saja tentu saja dokumen tersebut sudah dilakukan kurasi dan penyempurnaan dan bahkan Bapak dan Ibu sudah lakukan upload misalkan. Kemudian nomor dua ya, silakan Bapak dan Ibu mengisi prediksi tanggal. Tentukan prediksi tanggal pelaksanaan, tuliskan prediksi tanggal tersebut di dokumen RTL ya. Nah, jadi yang tadi kita bahas ini ada di Google Classroom ya pada poin F, di mana Bapak dan Ibu di sana nanti ada sebuah dokumen yang harus diisi ya. Ini saya buka lagi. Nah, ini ya. Nah, ini di pada RTL rencana tindak lanjut ya, di mana Bapak dan Ibu nanti akan diminta untuk mengisi ya ini tadi ya rencana tindak lanjut. Nah, ini ya prediksi tanggalnya di sini silahkan diisi, kemudian link YouTube-nya nanti di sini ya. Nah, kemudian dalam konteksnya link YouTube ya Bapak dan Ibu, eh Bapak dan Ibu nanti akan diminta untuk menguploadnya ke channel YouTube ya. Nah, channel YouTube yang digunakan itu bebas saja ya, boleh ya yang paling gampang sih kita pakai channel YouTube kita ya. Toh nanti yang dibutuhkan adalah linknya ya, link dari YouTube tersebut. Dan nanti kalau Bapak dan Ibu mengupload ya, mengupload dokumen atau video pada YouTube, itu Bapak dan Ibu ada satu langkah terkait dengan privasi ya, dengan izin ya, izin privasi. Kemudian Bapak dan Ibu pilihnya yang terbuka ya Bapak dan Ibu ya, bukan yang di private ya, supaya nanti kami atau panitia bisa menontonnya ya. Kalau Ibu mengklik pilihan private itu nanti link tersebut tidak bisa kami buka ya. Jadi nanti ketika Bapak dan Ibu mengupload video ke channel YouTube ya, itu ada satu langkah di mana kita ditanya oleh YouTube ini mau dibuat privasi atau mau dibuat open ya. Nah, yang jelas Ibu hindari pilihan privasi ya. Pilih yang terbuka ya, siapa saja bisa menonton ya. Nanti di sana ada opsinya seperti itu. Nah, ini eh, tadi sudah kita bahas juga ya, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ada kendala sampai halaman ini ya, terkait praktik RPM di sekolah ya. Ini sudah. Kemudian yang akan kita lihat lagi di sini adalah halaman berikutnya. Nah, ini adalah halaman yang mungkin perlu saya tekankan, Bapak Ibu ya, dalam kegiatan perekaman nanti. Bapak dan Ibu nanti eh, akan di halaman berikutnya nanti ya akan ada sebuah contoh video ya. Ah, video tersebut Bapak dan Ibu boleh jadikan sebagai referensi ya.
Namun Bapak dan Ibu jangan kaget ya kalau nanti video yang tampil ini ya, ini kalau saya next ini ada videonya. Nah, video ini tuh ideal banget Bapak dan Ibu ya dengan sudut pandang atau angle perekaman itu depan, belakang, kanan, kiri ya. Nah, Bapak dan Ibu tidak perlu kemudian menjadi aduh gimana nih cara bikinnya kalau harus seperti itu ya, tidak perlu ya. Karena di sini ada poin 3 Bapak dan Ibu ya, esensi dari kegiatan perekaman ini bukan pada videografinya Bapak dan Ibu ya. Nah, saya bacakan di sini ya, video referensi yang ada pada unggahan Kemendikbudrismen diambil dengan kamera berkualitas baik dan diedit dengan gaya sinematografi ya. Sedangkan video yang Bapak dan Ibu buat tidak diharuskan seperti itu ya. Ini ada garis, ada tanda ada hitam ya di bold ya. Jadi karena yang dibutuhkan adalah rekaman esensi pelaksanaan poin dimensi dan indikator RPM, bukan sinematografinya ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dinilai atau yang kami lihat bukan videografi atau sinematografinya, melainkan esensi pelaksanaan poin, dimensi, dan indikator RPM. Ya. Jadi kalau bahasa saya sederhananya, kalau bicara teknis ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu rekam ya, kemudian cukup dipotong ya, menggunakan ya sederhananya CapCut misalkan ya, kemudian disambungkan. Nah itu pun sudah cukup ya Bapak Ibu ya, tidak perlu memikirkan efek ya, efek pergantian slide dan seterusnya dan seterusnya. Karena esensinya bukan di videografi melainkan esensinya adalah pada pelaksanaan poin, dimensi dan indikator RPM ya. Nah, saya kembali ke nomor 2, perangkat dan durasi ya. Gunakan perangkat yang ada dan tidak menyulitkan ya. Dalam hal ini yang paling mudah adalah memanfaatkan kamera pada ponsel kita ya, pada telepon genggam kita. Kemudian durasi video adalah 8 sampai 10 menit. Kemudian diperkenankan melakukan editing untuk menyambung satu bagian dengan bagian yang lain di video ya. Jadi itu silahkan Bapak dan Ibu ya melakukan kegiatan perekaman ini dengan perangkat yang ada ya, yang bisa kita manfaatkan. Dalam hal ini adalah kamera ponsel. Nah, tinggal nanti di ruang kelas Bapak dan Ibu cari saja angle terbaik ya, sudut pandang terbaik yang mana di sana bisa memperlihatkan aktivitas Bapak dan Ibu ya di dalam ruang kelas. Tentu saja terlihat wajah Bapak dan Ibu, terlihat aktivitasnya, juga terlihat aktivitas para siswanya seperti itu. Sampai di sini Bapak dan Ibu, kalau ada yang mau bertanya silahkan ya. Mungkin ada hal-hal yang mau Bapak dan Ibu tegaskan, ingin atau ada hal-hal yang Bapak dan Ibu mau tanyakan, silahkan. Nah, sini bro, pelajaran. Pak Ir, saya mau nanya Pak Ir. Silahkan Pak Daniel. Pak Ir nyampein harus ada dik underscore SMA. BIN itu bisa dipertegas lagi Pak Ir. Nah, jadi ada RPM underscore dik SMA nama kita, kemudian Ya, judul eh, materi di RPM kita. Begitu ya Pak? boleh. Jadi gini Pak, ini berarti pertanyaan Pak Daniel ini kita kembali lagi Pak ya ke pengumpulan RPM Pak ya, bukan ke video ya berarti ya.
Izin saya geser ke belakang ya. Karena yang tadi saya jelaskan dik itu jatuhnya adalah di nomor 2 ini Pak. Untuk pengumpulan ini, pengumpulan modul ajar ya yang sudah di ini. Jadi pengumpulan upload dokumen di poin D ya pada GCR. Nah, ini adalah bicaranya pengumpulan RPM ya, upload RPM. Nah, kalau di sini tertuliskan rename-nya itu dengan RPM, nama peserta, kemudian judul topik ya. Nah, tadi saya sampaikan ini rename-nya itu dengan dik dalam kurung dik SMA, kemudian baru nama kita ya. Jadi rename-nya tidak dengan seperti ini, Pak ya. Tidak dengan RPM nama peserta judul topik ya, tapi cukup dengan dik dalam kurung dik SMA, kemudian nama Bapak dan Ibu ya. Jadi sama seperti rename pada akun YouTube Bapak dan Ibu ya. Seperti itu ya. Jadi rename-nya silahkan dengan rename pada file doc Pak ya. Ini kan filenya bisa doc bisa PDF ya. Nah, ketika Bapak dan Ibu upload itu di Google Classroom, rename-nya dengan ini. Itu mungkin Pak Daniel ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Nah, sekalian ini saya untuk mempertegas saja untuk pengumpulan hasil ini kalau kita buka Google Classroom ya. Nah, ini saya share Google Classroom-nya adanya di poin D ya, Bapak dan Ibu. Adanya di poin D, ini ada unggah rencana pembelajaran mendalam ya. Jadi kalau saya klik di sini, nah ini akan Bapak dan Ibu akan menemukan Google Form-nya. Nah, ini sorry. Nah, ini bentuk Google Form-nya seperti ini. Nah, jadi file doc atau PDF-nya diupload di sini ya, di add file sini. Ya, nanti saya juga akan memantau siapa saja yang sudah berhasil mengupload ya modul ajar atau RPM, modul ajar yang sudah disempurnakan. Nanti saya akan share informasinya pada WhatsApp grup kelas kita. Iya. Silahkan Bapak dan Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau Izin Bapak, bertanya Pak Ir, ya boleh silahkan Ibu. tadi saya melihat yang untuk pembuatan videonya ya, di situ kan yang utama harus maksudnya bukan berbentuk kayak cerita atau apa, tapi harus tetap menerapkan dimensi ya. Berarti ada di seperti 8 dimensi, kita ambil Iya, berarti dari 8 tersebut yang harus tercantum pada video kita. Begitu ya Pak ya? iya Dan Bu. indikator RPM-nya. Betul Bu, betul ya. Sebenarnya kan eh ya pada prinsipnya itu oke, ya benar Bu seperti itu. Gimana? Ada pendapat lain Bu? Iya, Ada yang mau karena kan ditanyakan? karena kan kita kan tahunya kan kemarin video kayak matal pembukaan ya kan inti materi sama Ya, terakhir. Nah, ternyata kan di sini yang ditekankan ya betul ya. misalkan di saya nanti ada keimanan dan ketakwaan mungkin dimulai Iya, dengan berdoa dan sebagainya iya, mungkin ada anak dalam hal tanya jawab. Kalau saya misalkan ada produk, nah juga mungkin ditampilkan kolaborasi, mungkin dalam kayak diskusi dan sebagainya seperti itu ya Pak ya. iya betul Bu, betul. Iya, iya. Mohon izin keputus.
Ya, apakah suara saya terdengar Bapak dan Ibu atau Ibu Sylvia tadi ya? Suara Bapak terdengar, tapi suara Ibu yang tadi tidak Oh, terdengar. iya iya iya. Ya. Iya, ini jaringannya ya. Iya Sebentar. jaringan. Tapi saya sudah menangkap Bu ya terkait. Lempar. Mm. Mm-mm. Jadi yang Ibu maksud itu kan kan karena gini Bu ya. Kalau kemarin kan saya sempat bilang ada pembukaan, ada penyampaian materi dan sampai penutupan ya. Nah, Mm. dalam durasi 10 menit itu ya eh ya di dalam pembukaan itu kan ada juga dimensi ya. Karena kan kalau kita bicara dimensi dan Iya. indikator ya kan Bu ya, itu kan dimensi dan indikator itu ada pada seluruh bagian kegiatan ya Bu ya. Nah, kemudian misalkan begini ya, misalkan begini, Pak ini kan cuma 10 menit ya. Ini saya nggak muncul dimensi yang ini atau susah untuk membuat dimensi Mm-mm. yang lainnya itu menurut saya sih ya, menurut pendapat saya berdasarkan pengalaman kemarin diskusi dengan panitia. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu dalam 10 itu mencakup semua dimensi ya, kan ada 5 dimensi itu. Ada 5 dimensi ya. Delapan. Eh, Oh iya, ya kalau kemarin delapan. ya Delapan. Mm. sebenarnya kemarin di instrumen penilaian Mm. ya yang saya share ke Bapak dan Ibu ya, yang mana Bapak dan Ibu itu ada level 1, ada level 2 ya dari mulai dimensi memuliakan. Ingat nggak Bu ya, yang itu Bu ya, ada indikator Mm. memuliakan dan seterusnya lah ya. Itu sebenarnya sudah kami sederhanakan menjadi hanya 5 dimensi, Bu, ya. Jadi Oh, kalau Ibu 5 ya. lihat, ya, kalau Ibu cek eh, termasuk juga kalau Ibu cek pada instrumen yang Bapak dan Ibu kumpulkan sebagai LK, ya, instrumen penilaian yang ya dan tidak, yang Bapak dan Ibu jawab ya dan tidak. Itu sebenarnya kalau bicara indikator itu sudah disederhanakan ada lima indikator ya dari mulai memuliakan dan seterusnya ya. Ada 5 poin indikator ya. Nah, itu seandainya di dalam 10 menit itu sudah mencakup minimal 3 indikator ya, itu pun tidak masalah sebenarnya Bu ya. Tidak masalah karena memang dalam konteks 10 menit eh itu semuanya toh udah bisa menggambarkan bagaimana pelaksanaan dari indikator tersebut dalam kegiatan praktek mengajar. Ya, tapi kalau Bapak dan Ibu mengeditnya, saya mau masukkan semua. Yang jelas sih ada 5 Bu ya, ada 5 indikator itu. Oke, itu ya udah nggak masalah kalau memang bisa editnya detail gitu ya. Seperti itu mungkin Bu ya, Ibu Sylvia ya. Iya. Ya, berarti yang disesuaikan yang ada di RPM kita aja, Pak. Kan Betul, biasanya emang betul. kayak ada, Bapak bilang 5, kan ada 8. Iya, Biasanya emang kita boleh. nggak ngambil semuanya, Pak. Mungkin Iya, di RPM kita yang kita ambil 3 atau 4. Ya, iya, berarti apa yang betul. kita tampilkan, yang kita buat, ya harus dipraktekkan. Seperti Betul, itu ya, betul Pak. Bu. Berarti Iya, yang saya tangkapnya sih. iya, iya. Oke Bu, nggak masalah seperti itu. Ya, terima kasih, Pak Ir. Oke, Ibu. Silakan Bapak dan Ibu ya, kalau ada yang ingin bertanya atau mau berdiskusi lebih lanjut. Bapak, maaf kalau Ya, untuk suara saya terdengar nggak ya? jelas Ibu, jelas. Silahkan. Eh, maaf Pak, tadi kan saya sempat keluar masuk nih karena sembari jagain anak-anak. Oke, Kalau misalnya untuk yang video pengumpulan video pembelajarannya, berarti deadline-nya tadi yang setangkap saya sekitar tanggal 10 Agustus itu ya Pak? ya tepat Bu ya. Jadi bukan sekitar, memang tanggal 10 itu Bu ya. Tanggal 10 itu deadline pengiriman videonya gitu.
Oke, kalau misalnya terkait dengan RPM ini, kapan ya Pak kalau misalnya Ya, pengumpulannya? kalau dokumen RPM-nya ya itu dikumpulkan paling lambat besok, Bu, hari Rabu jam 8 ya. Berarti link pengumpulannya sesuai dengan yang ada di grup itu ya Pak? Gini Bu, bukan Bu ya. Link yang ada di grup itu adalah kalau Ibu klik isinya penjelasan dalam untuk memandu pelaksanaan perekaman video sih lebih tepat. Ini kalau link di grup Ibu buka, isinya hanya ini nih Bu yang saya Iya sedang Pak. share screen ya. Tapi Oh, mengupload RPM, Ibu silakan buka Google Classroom ya. Kemudian ini saya tampilkan pada screen Bu ya. Ibu buka baik Google Pak. Classroom dan lihat di poin D, Ibu ya. Ibu klik di poin Iya D. Pak. Kemudian di situ ada unggah rencana pembelajaran mendalam ya, unggah RPM. Nah, ini berupa Google Form seperti ini ya. Ibu klik di sini. Nah, nanti akan terbuka seperti ini, Bu. Nah, ini. Nah, ini adalah untuk mengupload RPM ya. Nah, Ibu tinggal klik add file, kemudian diupload ya. Sampai sini jelas, Ibu? Iya, jelas. Makasih banyak ya Pak informasinya. Oke, Pak, maaf saya mau nanya. silahkan Ibu. Yang pertama itu pengumpul mengupload mengajar itu Ya, sepertinya saya tidak bisa laksanakan secepatnya karena sekolah kami baru masuk itu baru mulai kembali itu bulan September, Pak. iya. Ya gini Bu, nanti kemarin terkait Ibu juga sudah bantu saya sampaikan kepada panitia, Bu ya. Nah, Ya, mohon Bu, Ibu bantu kami juga untuk menghubungi dari pihak panitia juga Bu ya, dari ya. P4 ya Bu ya, yang ada di WhatsApp grup kelas kita itu atas nama Pak Oka ya Bu ya. Pak Mukhtar. Oka Bagus kalau nggak salah Bu ya, itu ada Oh, di Pak, itu ya, ya, ya. Oke, ya. saya tanya Nah, ke situ ya, Pak. ya, tolong bantu Bu Oke. ya untuk Ibu juga sounding terkait kasusnya Ibu nih ya, seperti itu. Ya. Ya. Terus yang kedua, Pak, Hmm? mengenai upload ke YouTube, itu sekolah kami ada kebijakan itu tidak boleh Hmm. menampakkan wajah siswa ke publik, Pak. Gitu Bu ya. Iya. Atau Kecuali kalau misalnya YouTube-nya saya aja yang mengajar dikasih tunjuk. iya. Mungkin bisa ya. Nah, kira-kira menurut Ibu enaknya bagaimana nih link YouTube-nya? Karena kan ini ketentuan dari pengumpulan video ini ya, pengumpulan apa? Pengumpulan tugas ini itu harus Iya. di-upload ke YouTube dulu, kemudian link YouTube-nya yang dikumpulkan ke kita gitu. Itu sih Bu sebenarnya. eh ya mungkin karena ini Ibu case ya Bu ya, case di sekolah Ibu. Nanti boleh nih Bu Iya. disampaikan juga ke Pak Oka ya Bu ya. Coba Ibu diskusikan Iya. juga ya, ya. Baik. Karena Iya, ini baik, kan Pak. case ya Bu ya, case yang ada Iya. memang situasi yang Ibu hadapi saat ini gitu ya. Terima kasih informasinya. Ya, terima kasih Ibu ya. Bagi rekan-rekan yang lain, silahkan. Oh, saya buka chat ya, ada pertanyaan. Oh, bukan ternyata. Ya, sejak kemarin ya, terkait saya memang terus memandu ya Bapak dan Ibu dalam rangka Bapak dan Ibu bisa menyelesaikan atau
melaksanakan tugas-tugas yang sudah disampaikan ya. eh jadi dari kemarin pun Bapak dan Ibu ada yang menghubungi saya by WhatsApp ya ataupun ada yang menghubungi langsung, itu silakan saja karena saya di sini sebagai instruktur pun punya target ya. Bapak dan Ibu bisa menyelesaikan mengupload atau menyelesaikan tugas-tugas yang ada ya sehingga target dari kegiatan kita ini bisa tercapai ya seperti itu. Jadi in case Bapak dan Ibu nanti ingin bertanya atau ada hal-hal yang belum jelas ya, silahkan Bapak dan Ibu hubungi saya semaksimal mungkin ya. Bapak dan Ibu yang menghubungi ini saya selalu respon ya. Walaupun in case mungkin kalau responnya ada 1 jam kemudian ya, itu mohon maaf karena kadang-kadang saya pun sedang ada di dalam kelas ya. Seperti itu mungkin ya Bapak dan Ibu ya. Nanti di WhatsApp grup juga saya akan share ya terkait deadline, due date yang tadi sudah kita bahas ya. Dan nanti mungkin ini juga kegiatan kita hari ini juga saya lakukan perekaman ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat lebih lanjut. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu ya, saya akan meninggalkan dulu terkait RTL ya, rencana tindak lanjut ya, di mana nanti Bapak dan Ibu tadi sudah disampaikan akan melakukan kegiatan implementasinya di ruang kelas ya bersama peserta didik, kemudian diminta menguploadnya. Nah, untuk agenda kegiatan hari ini Bapak dan Ibu ya, itu kan untuk kegiatan tatap layarnya ini akan kita akhiri nanti sesuai kalau rencana ini ya jam 10 siang ini ya. Dengan catatan Bapak dan Ibu memang tidak ada pertanyaan lagi ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, mohon nanti Bapak dan Ibu membuka kembali Google Classroom ya pada pukul 1 siang ya, mohon izin. Karena nanti pada pukul 1 siang akan ada kegiatan post-test Bapak dan Ibu ya. Ya, jadi nanti pada pukul 1 siang Bapak dan Ibu akan bisa mengakses post-test. Yang jelas kalau hari ini atau saat ini pasti tidak bisa ya, karena belum dirilis ya. Kalau di saya ini karena saya akun teacher ya, ini muncul di sini ya, sudah ada schedule for 1 p.m. Nah, tapi nanti Bapak dan Ibu silahkan yang nanti pada pukul 1 siang Bapak dan Ibu membuka kembali post testnya. Kita akan melaksanakan, panitia akan merilis post test pada pukul 1 siang ya, 1 p.m. ya. Nah ini silakan Bapak dan Ibu lakukan ya. Dan kemudian nanti pada pukul 1 juga ya, itu Bapak dan Ibu akan diminta untuk memposting juga atau melakukan memposting Google Form yang isinya adalah refleksi ya Bapak dan Ibu ya. Ini juga belum muncul saat ini. Jadi nanti baru muncul pada pukul 1 siang ya. Nah, jadi hari ini Bapak dan Ibu nanti pukul 1 siang
silahkan Bapak dan Ibu membuka GCR-nya, Google Classroom-nya, untuk bisa melakukan atau mengupload, mensubmit post test. Ya, post test itu adanya di poin E ya, di poin E saat ini belum terlihat ya karena memang belum dirilis. Kemudian Bapak dan Ibu juga nanti ada di poin D ya, nanti akan muncul eh, refleksi ya, di mana Bapak dan Ibu diminta untuk mengsubmit eh, pengalaman belajarnya ya, baik itu masukan-masukan dan lain sebagainya yang nanti bisa bermanfaat untuk perbaikan dalam kegiatan yang akan datang oleh P4 Jakarta Selatan ya. Nah, jadi itu sementara Bapak dan Ibu ya. Dan yang pasti Bapak dan Ibu silahkan terus memantau WhatsApp grupnya ya. Karena di hari ini nanti juga kita akan ada agenda seremoni penutupan kegiatan ya. Yang mana untuk waktunya itu belum dirilis ya. Namun eh, kemungkinan besar ya itu adalah pada pukul 14.00 ya, di hari ini atau di siang hari ini ya. Jadi silahkan Bapak dan Ibu selalu memantau WhatsApp grupnya. Nanti akan disampaikan ya kapan itu kegiatan penutupan, termasuk link Zoom-nya yang Bapak dan Ibu bisa akses. Ya, harapan kami Bapak dan Ibu bisa meluangkan waktu juga untuk menghadiri kegiatan atau seremoni penutupan ya. Itu. Banyak banget Bu ya agendanya. Nanti saya bantu coba ya di WhatsApp grup ya, dudet-dudetnya coba saya share. Mudah-mudahan nanti bisa membantu ya, membantu Bapak Ibu untuk memonitor ya mana yang sudah, mana yang belum ya. Jika ada pertanyaan Bapak dan Ibu ya yang ingin disampaikan, eh itu silahkan nih, yang ada yang belum jelas atau ada yang masih ragu-ragu ya, boleh Bapak dan Ibu sampaikan saja. eh oke. Nah, ini kalau Bapak dan Ibu ya melihat video-video referensi ya yang ada pada link yang saya share ya, link Genially yang saya share itu semuanya eh ini sudah apa? Ideal-ideal ya, tapi konsepnya kita tidak ke sana Bapak dan Ibu ya. Eh, ya ini ya. Nah, ini ya video yang kita buat ya tidak perlu dan tidak di esensinya bukan pada sinematografinya ya. eh, Bahkan di sini Bapak dan Ibu cukup hanya dari satu angle saja dengan memanfaatkan ponselnya. Nah, ini kan videonya kita share di kanal YouTube ya. Kemudian kalau udah berhasil,
diupload di kanal YouTube Bapak dan Ibu ya. Nanti silakan copy linknya. Kemudian nanti dipaste pada Google Classroom ya. Bapak dan Ibu dipaste pada RTL ya. Nah, ini bisa diakses melalui Google Classroom. Nah, di sini. Baiklah, Bapak dan Ibu ya. Saat ini waktu menunjukkan pukul 10. Saya akan mengakhiri pertemuan kita melalui tatap layar ini ya. Untuk informasi lebih lanjut ya, nanti kita bisa berkomunikasi by WA ya, baik dengan di WhatsApp grup ataupun Bapak dan Ibu menghubungi saya langsung itu juga tidak masalah. Artinya kalau mau chat langsung, eh, semaksimal mungkin saya akan membantu Bapak dan Ibu ya untuk memantau tugas-tugas yang ada ya yang Bapak dan Ibu harus kerjakan, termasuk nanti batas akhir apa di ujungnya adalah Bapak dan Ibu bisa mengupload video ya kegiatan belajar di kelas yang mana batas akhirnya adalah pada tanggal 10 Agustus ya di hari Senin ya. Selanjutnya untuk kegiatan hari ini saya akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu Bapak dan Ibu ya. Mohon izin Bapak dan Ibu yang masih stay tune ya untuk on kamera terlebih dahulu. Saya akan melakukan dokumentasi kegiatan kita di hari terakhir ini, di hari kelima ya. Iya, oke. Bapak dan Ibu yang masih off kamera ya, mohon izin untuk on kamera terlebih dahulu. Saya akan lakukan dokumentasi. Eh, iya. Baik, untuk halaman pertama ya, saya dokumentasikan 3, 2, 1. Iya, sudah on kamera semuanya. Oke. Selanjutnya pada halaman kedua ya, Bapak dan Ibu ya. Ini saya akan dokumentasikan 3, 2, 1. Oke. Ya, dengan selesainya kegiatan kita pada hari ini ya, tatap layar kita pada siang hari ini berarti selesai juga pertemuan kita ya melalui tatap layar karena masih ada beberapa hal yang memang masih Bapak dan Ibu
harus selesaikan. Insya Allah nanti komunikasi kita lanjutkan melalui WhatsApp grup ya, ataupun melalui melalui WhatsApp grup ya, maksudnya WhatsApp grup, atau Bapak dan Ibu nanti eh, mungkin bisa menghubungi saya ya by WA apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan ya. Demikian untuk akhir pertemuan kita, dan saya mohon maaf ya selama 5 hari kita berinteraksi ya, dari mulai hari Rabu kemarin sampai dengan hari ini, apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ya dan yang Bapak dan Ibu terima ini ada manfaat yang dapat Bapak dan Ibu ambil ya, untuk kemudian eh, akan memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk para anak didik kita ya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bapak. kasih ya Pak. Oke, Terima kasih Pak Terima kasih Pak Ir. Ir. ya sama-sama. Mohon maaf ya Bu kalau ada yang tidak berkenan.